alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran Syarh Al-Waraqat karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di hari ini kita masih masuk dalam pembahasan al-kalam, tapi dilihat dari pandangan yang lain yang kemarin juga alhamdulillah kita sudah memasuki pengertian al-haqiqatu dan al-majaz. Sekarang tinggal kita lanjut lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala syarih Syekh Abdullah ibn Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wal istilahu ma'nahu ittifaqu qaumin ala isti'mali syai'in fi syai'in ma'lumin 'indahum. Kattifaqi ahlu syar'i ala isti'mali salati fi ta'abbudi lillahi ta'ala bi'af'ali wa aqwali, awwaluha at-takbiru wa akhiruha at-taslimu. Wattifaqi ahli lughati ala isti'mali salati bima'na ad-du'ai, wa hakadha ad-dabbatu 'inda ahli al-'urfi tutlaqu ala dhawatil arba'i faqat kal faras. Baik. Sekarang wal istilah, apa maknanya? Kan kemarin kan pengertian hakikat adalah apa? Mastu'mila fi mastuliha alaih, kan begitu. Apa yang digunakan pada apa yang diistilahkan. Apa maknanya istilah? Iya kan? Bahkan selalu kita bilang wastilahan. Apa itu artinya itu istilah? Iya, maknahu artinya ittifaqu qaumin, sepakatnya satu kaum ala isti'mali syai'in fi syai'in ma'lum indahum. Sepakatnya sekelompok orang untuk menggunakan sesuatu pada sesuatu yang sudah dimaklumi menurut mereka. Nah, misalnya anggaplah kita sebelum contohkan contoh dalam usul fikih, kita sering bilang nahwu istilahan, nahwu secara istilah. Apa maksudnya? Maksudnya suatu kaum bersepakat untuk menggunakan istilah nahwu itu pada hal itu mungkin. Aduh, paham maknanya? Itu istilah. Di sini alhamdulillah diartikan. Dalam bab usul fikih tergantung siapa yang punya istilah. Iya kan? Orang syar'i bersepakat untuk menggunakan lafaz ini di atas ini. Orang lugha sepakat untuk menggunakan lafaz ini di atas ini. Orang urf sepakat menggunakannya. Nah, lihat kata beliau. Contoh kattifaqi ahli syar'i, seperti kesepakatan ahli syar'i. Ahli syar'i itu maksudnya Allah dan Rasulnya. Paham kan? Iya. Al-isti'malis sholat, untuk menggunakan kata sholat dalam hal apa? At-ta'abbud lillahi ta'ala bi'af'al wa aqwal. Paham kan? Yang beribadah kepada Allah dengan perbuatan dan ucapan. Awalnya takbir, akhirnya apa? Salam. Jadi ketika ahli syar'i Allah menyatakan aqimus sholat, apa berarti? Dirikan sholat. Maksudnya apa? Iya, mulai dengan takbir, akhiri dengan salam. Di dalamnya ada ucapan dan ada perbuatan. Paham kan? Nabi SAW katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sallu. Salatlah. Maksudnya berarti apa? Ini syar'i yang pakai. Berarti maknanya apa? Iya, maksudnya lakukan salat mulai dari takbir, akhiri dengan salam. Ada ucapan, ada perbuatan. Jelas kan? Ada ucapan dan ada perbuatan. Itu maksudnya. Wattifaqi ahli lugha ala istimali shalah bermakna doa. Sepakat ahli bahasa menggunakan salat bermakna apa? Doa. Jadi kalau ahli bahasa menerangkan nanti makna salat maksudnya doa. Makna salat maksudnya apa? Doa. Wa hakada, demikian pula karena kata salat ini hanya dua penggunaan, lugha dan syar'i. Beliau contohkan ketiga yang urfi. Hakada dabbah. Dabah itu kan artinya secara dasar kullu ma yadibbu al-ard. Setiap yang melata di atas muka bumi namanya dabah. Kita ini namanya dabah. Kan kita ini namanya apa? Dabah. Itu asal secara bahasa. Misalnya dalam Al-Qur'an kan secara bahasa, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satu dabah pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Apa itu dabah di situ? Semua yang melata di atas muka bumi. Kan di situ kan secara bahasa. Apa maknanya dalam Quran secara apa?
bahasa. Semuanya. Kita juga Allah yang menanggung rezekinya. Bukan hanya kita, hewan juga. Tapi inda ahlil urfi, menurut uruf, kebiasaan masyarakat, tutlaku ala dawatil arba. Daba itu digunakan untuk yang punya kaki 4. Jadi kita daba atau bukan di masyarakat? Bukan, karena kita kakinya berapa? 2. Ini khusus yang berkaki 4 saja. Kalfaros, seperti apa? Kuda. Seperti kuda. Dipahami kan? Itu makna secara uruf. Makna secara uruf. Terus? ثم قال الشارح وهذا تعريف يعم أنواع الحقيقة الثلاثة فهو أولى من تعريف الأول لأنه لا يشمل الحقيقة الشرعية الشرعية ولا عرفية ولا العرفية. Oh, ada walanya juga ya. نعم. Baik. لأنهما نقلتا عن موضوعهما اللغوي فالصلاة تطلق شرعا على هيئة المخصوصة على الهيئة أستاذ. Pakai al, ada alnya. Saya tidak ada masalah, tidak ada. Itu tambah. Terus? على الهيئة المخصوصة ولم تبقى على موضوعها اللغوي وهو الدعاء ودابة تطلق على ذوات الأربع ولم تبقى على موضوعها اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض وهناك تعرف أخصر sampai situ berarti tadi itu banyak sekali saya tidak ada. Iya. Kata beliau wahada ta'rifu ya ummu anwa'il haqiqati salasati. Ta'rif ini yang kedua, maksudnya yang kedua, itu umum untuk hakikat yang tiga. Untuk hakikat yang 3, paham kan? Setelah itu apa tadi? Enggak, bukan. Itu setelah kata, ikuti anak yang itu ya. Ya ummu anwa'il haqiqati salata. Setelah itu bahwa aula maka itu lebih utama dipilih. Terus min ta'rifil awwali, daripada pengertian yang pertama. Ta'rif pertama yang mana? Ma baqiya fil isti'mali ala maudu'ihi. Itu kan pengertian pertama di matan. Ta'rif kedua lebih utama daripada ta'rif yang pertama. Terus li'annahu la yushmalul haqiqata asy-syar'iyyata walal 'urfiyata. Karena ta'rif yang pertama la yashmalu, tidak mencakup hakiko yang syariah dan urfiyah. Ya kan? Hanya masuk satu kan, belum bilang kan? Ma baqiya fil istimal, apa yang tetap di atas penggunaan. Itu kan berarti lugawi. Kan asal peletakannya adalah apa? Lugawi. Kemudian dari lugawi digunakan oleh syar'i, dari lugawi digunakan oleh siapa? Urfi. Nah, terus nuqilata an mawdu'ihima al-lughawi. Karena keduanya yaitu syariah dan urfiyah, dia dipindahkan, paham kan? Sebenarnya dibaca nakolata. Karena keduanya memindahkan dari hakikat yang lugawi. Terus fas-salatu tutlaqu syar'an ala al-hay'atil makhsusati. Maka salat digunakan secara syar'i penggunaannya di atas apa? Sifat yang khusus. Terus walam tabqa ala al-mawdu'iha ala mawdu'iha al-lughawi wa huwa du'a'u. Dia tidak lagi tetap di atas penggunaannya secara bahasa, yaitu bermakna apa? Doa. Sudah maknanya lain. Terus tutlaqu ala dawatil ardi arba'i walam tabqa ala mawdu'iha al-lughawi. Daba digunakan untuk yang berkaki 4, tidak tersisa lagi di atas penggunaannya secara bahasa. Ya kan? Sekarang tetap di urfi. Terus
Wa kullu ma yadibu 'alal ardi. Yaitu dia adalah dabba itu asalnya secara bahasa setiap yang melata di atas permukaan bumi. Terus Aksaru. nah, ini sudah yang ada di kami. Tadi itu berarti tidak ada. Terus Qala syarih. sebenarnya itu kan sudah masuk dalam penjelasan yang pertama tadi ya, sholat. Sudah masuk, tapi alhamdulillah berarti dicetakan ini belum tambah lagi supaya lebih jelas. Ta'rifu akhsaru Ta'rifun wa hunaka ta'rifun akhsarun wa ashmalun. enggak ditanwin kalau aksaru. Ismul ladzi la yansur. Akhsaru wa ashmalu wa huwa al-haqiqatu al-lafdhul musta'malu fima wudi'a lahu. Wa faqawluhu al-lafdhun jinsun Enggak fi ditanwin. faqawluhu al-lafdhu jinsu fi Tanwin. jinsun fi ta'rifi yashmalul mu'arrafu wa ghayruhu wa qawluhu al-musta'malu qaidun fi ta'rifi yakhrujul muhmalu wa huwa alladhi laysa lahu ma'na mithlu daizun maqlubun zaid. Enggak ditanwin Maqlubu zaidun. Tanwin. Kasroh. Maqlubu zaidin. Wa qawluhu fima wudi'a lahu qaidun tanin. Yakhrujul majazu li'anna al-majaza fi ghairi ma wudi'a lahu. Baik. Masya Allah. Kata belum tambahkan. Wahuna kata arifun aksar. Di sana ada pengertian lebih ringkas. Artinya ini ta'rif ketiga. Ta'rif ketiga. Lebih ringkas. Wa asmal. Lebih mencakup. Wahwa dia adalah ta'rifnya itu maksudnya. Al-haqiqatu adalah al-lafdul musta'malu. Bima wudi'alah. Dia adalah lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya. Saya ulangi, hakiku adalah lafaz yang digunakan bima pada apa yang wudi'alah. Yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya. Lebih pendek kan? Lebih pendek. Dia adalah lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya. Artinya kalau diletakkan oleh ahli lugha, itulah hakiki. Kalau diletakkan oleh ahli syar'i, itulah apa? Hakiki. Kalau diletakkan oleh ahli urfi, itu namanya apa? Hakiki. Dipaham kan? Tergantung yang menggunakannya. Semua yang menggunakannya namanya hakiki. Namanya apa? Hakiki. Ini pengertian lebih ringkas. Faqauluhu ucapan penulis, al-lafdu, lafaz, ucapannya. Ya, penulis bilang ucapannya dia. Padahal belum penulis sendiri. Dan kan bisa dibilang fakultu. Tidak ada masalah. Maka ucapanku. Tapi di sini kan belum bilang apa? Faqauluhu. Padahal ini pengertian ketiga dari mana? Kan dari penulis sendiri yang bawakan. Tapi tidak apa-apa digoibkan yang ada. Nah, digoibkan yang ada. Kan boleh kita bilang. Maka ucapannya, maksudnya ada orangnya. Dia sendiri, tapi dia katakan apa? Ucapan. Jelas kan? Nih ya, tidak apa-apa, dibolehkan. Al-lafdu, ini jenis dalam ta'rif. Ini jenis dalam ta'rif. Lafaz umum, yasmalul mu'arraf wa ghairuh. Mencakup yang ma'rifah dikenal ataupun tidak dikenal. Wa qawluhu al-musa'mal. Perkataan penulis yang digunakan qaidun fi ta'rif. Ini namanya qaid. Itu sudah ikatan untuk lafaz tadi. Padahal lafaz mencakup lafaz yang dikenal atau tidak dikenal masuk. Tapi kata al-musta'mal yang dipakai ini qaid namanya ikatan. Dalam ta'rif mengeluarkan yang muhmal yang tidak dipakai. Jadi lafaz tadi itu mencakup lafaz yang dipakai dan mencakup lafaz yang tidak dipakai. Ya kan? Yang penting terlafazkan. Kalau kata musta'mal mengeluarkan yang apa? Yang muhmal, tidak dipakai. Wa huwa laisa lahu makna, yaitu yang muhmal artinya yang tidak punya makna. Misal contoh daiz. Contohnya daiz, kebalikan dari zaid. Zaid maknanya apa? Seorang bernama Zaid. Kalau Daiz tidak punya.
makna. Paham kan? Tidak punya makna. Iya. Wa qawlu fi ma wudi'alah, perkataannya pada apa yang diletakkan untuknya, qaidun tsani. Ini qaid yang kedua. Yakhrujul majaz, mengeluarkan apa? Majaz. Ya kan? Pada apa yang diletakkan untuknya. Sementara majaz apa? Selainnya, bukan dia. Ya kan? Li'anal majaz fi ghairi ma wudi'alah. Karena majaz pada apa yang, pada selain yang diletakkan untuknya. Pada selain yang diletakkan untuknya. Terus ثم ذكر المصنف أن الحقيقة ثلاثة أنواع. الأول حقيقة salah satu نعم. khabar anna. ثم ذكر المصنف أن الحقيقة ثلاثة أنواع. الأول حقيقة لغوية وهي لفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة مثل الصيام فهو في اللغة الإمساك قال فهو في اللغة الإمساك إمساك Tidak ada sukun. قال النابغة Bi. قال النابغة Bi. النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة أي خيل ممسكة خيل ممسكة Mumsika. خيل ممسكة Tun. خيل ممسكة عن الجر والحركة وقيل عن العلف Alaf. عن العلف. Kata beliau, kemudian penulis menyebutkan hakiko itu ada 3. Hakiko itu ada 3. Pertama ada hakikatun lugawiyatun, ada hakikat lugawi. Wahya lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil lughah. Ya, dia adalah lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya secara bahasa. Mitl contoh as-siyamu. Fahuwa fil lughati limsak. Siam secara bahasa adalah menahan. Siam secara bahasa adalah apa? Menahan. Qala nabigo, berkata nabigo, khailun siyamun wa khailun ghairu sha'imatin. Tahtal ajaji wa ukhra ta'alluqul lujama. Lihat, khailun siyam. Kuda yang berpuasa, maksudnya yang menahan, dan kuda yang tidak menahan. Paham kan? Ada kuda yang menahan, ada kuda yang tidak menahan. Apa maksudnya? Ay khailun mumsikatun anil jari. Kuda yang menahan dari lari, wal haroka, dan menahan dari bergerak. Wakila anil alaf. Ada juga mengatakan kuda yang menahan dari rumput dan kuda yang tidak menahan dari rumput. Alaf artinya rumput. Alaf artinya apa? Rumput. Paham kan? Jadi makna siam tadi apa? Kuda berpuasa. Apa kuda berpuasa? Makan sahur. Iya kan? Enggak. Maksudnya sini apa? Kuda yang tidak bergerak, kuda yang bergerak, dan kuda yang tidak bergerak. Atau kuda yang makan, atau kuda yang tidak makan. Artinya makna puasa adalah apa? Menahan. ثم قال الشارح الثانية حقيقة شرعية وهي لفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالصلاة فإن معناها التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال أولها تكبير وآخرها التسليم على الصفات المخصوصة. Baik. Sementara yang kedua ada namanya hakiko syariah. Yaitu dia adalah al-lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya secara syariat. Seperti sholat, maknanya adalah beribadah kepada Allah dengan perbuatan dan ucapan. Awalnya takbir, akhirnya salam. Di atas sifat yang khusus. Di atas sifat yang khusus. Terus
حقيقة عرفية وهي لفظ المستعمل فيما وضع له في العرف وهي نوعان الألف عرفية عامة وهي ما تعارف عليه عامة عامة أهل العرف مثل لفظ الدابة فهي في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض غير أن العرف خصصه بذوات الأربع كما تقدم. الباء عرفية خاصة وهي ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم مثل الجزم فهو في اللغة القطع وعند نحويين نوع من الإعراب فالحقيقة عرفية العامة هي التي لم يتعين ناقلها من المعنى اللغوي والخاصة عكسها. Baik. Kata beliau rahimallahu taala, ya, hakikat urfiyah dia adalah lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan secara urf. Dan dia ada dua. Karena uruf itu kan ada dua. Ada uruf umum, maksudnya se-Indonesia ini dia pakai itu uruf. Ada uruf khusus. Jawa beda, Makassar beda. Jadi uruf itu ada dua. Jadi pertama A, urfiyatun amatun. Uruf yang umum. Wahyama ta'aruf alaihi amatu ahli al-'ilm. Itu apa yang sudah saling kenal di atasnya seluruh keumuman ahli urf. Misal contoh, lafaz dabah. Orang Arab kalau bilang dabah semuanya, oh yang mereka inginkan adalah apa? Yang berkaki 4. Fayafil logoti ism, padahal secara bahasa dia adalah nama. Likulli ma yadibu ala ard. Semua yang melata di atas muka bumi. Qur'an al-urfa hanya saja kalau uruf, khassasahu telah mengkhususkannya bidawatil arba'i untuk yang berkaki 4. Sebagaimana telah lewat. Yang kedua, urfiyatun khosoh, ada urf khusus. Wahya ma ta'arafa alaihi ba'du tawaif. Dia adalah apa yang saling kenal, saling tahu atasnya sebagian kelompok. Minal alfat, dari lafaz-lafaz allati wadu'uha yang mereka pakai. Lima'anan indahu untuk sebuah makna menurut mereka. Mithal al-jazm. Seperti misalnya al-jazm. Bahwa bil lugati al-qatu, dia secara bahasa adalah yang putus. Ini saya sudah jazm ini masalah. Artinya apa? Saya sudah putuskan. Itu makna secara bahasa. Wa indan nahwiyin, tapi secara menurut kelompok nahwu, dia adalah apa? Naun minil i'rab. Itu salah satu jenis i'rab. Yaitu, apa itu? Tagyirun maksusun, alamatuhu sukun, au manaba. Kan begitu kalau di sisi ulama. Nah, dipahami kan? Ini namanya uruf apa? Khusus. Tidak boleh tiba-tiba ini saya sudah jazm. Artinya perubahan khusus tandanya sukun atau apa yang menggantikannya. Padahal yang mengucapkannya siapa? Orang lain, bukan ahli nahwu. Paham kan? Jadi ini maknanya uruf untuk sebagian orang. Uruf terhadap sebagian orang. Misalnya apa penggunaan umum kalau di bahasa kita? Siapa yang ngomong tadi? Silakan nanti. Baiklah. Anu. Kalau secara umum anu itu apa? Sesuatu yang belum jelas. Anu. Tapi di sebagian orang, huruf khusus, anu bermakna apa? Kelamin. Anunu. Maksudnya, iya. Paham kan? Itu kan penggunaan namanya. Penggunaan. Maka tergantung. Ya kan? Kalau dia di pasar, anu tak dulu bu. Nah, pasti apa? Sayurnya atau terongnya, ubinya. Paham kan? Penggunaan apa?
umum. Ada penggunaan umum, ada penggunaan apa? Khusus. Itu namanya uruf. Tergantung apa? Urufnya. Tergantung urufnya. Dan paham hakikat urufiyah ini perlu. Karena kalau tidak ada dalilnya, kita pakai ke sini. Kita pakainya uruf kalau tidak ada syar'inya. Tidak ada ketentuannya dalam syar'i, kembali kepada ketentuan apa? Urfi. Jadi tinggal kita tanya, ini secara uruf apa? Misalnya jarak safar. Itu kan para ulama kembalikan ke mana? Ke uruf. Uruf maksudnya tidak ada ketentuan dalam syar'i. Jadi kalau dibilang safar, syar'i tidak ada ketentuannya. Cuman bilang safar. Kalau kalian safar, maka kosor. Tidak ada berapa safarnya. Nah, kembalikan ke mana? Ke uruf. Orang uruf bilang safar itu di mana? Paham kan? Nah, ini nanti perlu hakiko itu. Perlu kita hakiko. Iya. Umum dan khusus. Maka hakikat urfiyah ya, yang umum dialah yang tidak jelas penukilannya dari makna lugawi. Sementara yang khusus adalah kebalikannya. Dialah yang jelas. Paham kan? Dialah yang jelas penukilannya, ya, pemindahannya dari makna apa? Lugawi ke urfi. Itu kalau umum yang tidak jelas semuanya masih bermakna apa? Umum pemindahannya. Kalau khusus berarti sudah dipindahkan secara khusus. Terus hada wa qad asyaru fi'il ada kode. Hada wa qad asyara Ibnu Badrani ilal faidati. Ibnu Badrana kan ismul ladil ansari. Ada alif dan nun. Ilal faidati min ma'rifati aqsamil haqiqati. Faqala wa mata warada al-lafdhu wajaba hamluhu 'ala al-haqiqati fi babihi lughati Tan. fi babihi lughatin Tan. fi babihi lughatan aw syar'an aw arfan. Urfan. Kalau bingung bacaannya itu yang pertama, lihat atofnya. Kan bacaannya pasti sama dengan yang diatofkan. Tidak mungkin beda. Kalau ada atof setelahnya, lihat setelahnya langsung. Ini telah disyaratkan oleh Ibnu Badron kepada faedah ini. Faedah mengetahui pembagian hakikat. Apa faedahnya? Kita perlu tahu ini hakikat urfiyah, syar'iyah, lugawiyah. Beliau berkata, wa mata warada lafdu, kapan datang lafaz? Datang lafaz, wajib hamluhu alal haqiqati fi babi. Wajib antum bawa ke hakikat dalam babnya. Lugatan, apakah hakikat lugawiyah, atau syar'an, atau secara syar'i, atau secara apa? Urfan. Siapa yang bilang, bawa ke situ. Paham gak? Ini yang banyak tidak dipahami oleh orang. Ya kan? Seperti itu. Dalam hadis tentang isbal. Kan hadisnya jelas ancamannya. Dilarang isbal. Dilarang apa? Isbal kan jelas. Tapi mereka berdalil kalau tidak sombong. Paham kan? Ini yang bilang sombong siapa? Ya. Mereka bawa ucap pengertian di kamus secara bahasa. Padahal ini mengucapkan apa? Syar'i. Secara bahasa sombong adalah berbangga diri. Kan begitu sombong. Tapi secara syar'i. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini kan syariat yang mengucapkan. Jadi kita harus bawa siapa? Ke mana lisan syar'i, jangan ke bahasa. Jadi akan salah kalau kita bawa lisan syar'i. Kalau begitu nanti dia akan sholat doa saja, nggak usah ruku sujud. Kenapa? Karena kalau lihat kamu sholat itu apa? Doa. Sama dengan yang ini. Sombong dilihat di kamus, sombong saja. Kan? Tapi dilihat di lisan syar'i. Nah, ini yang tidak dipahami. Ini yang susah. Karena mereka tidak bawa hakikat kepada apa? Yang mengucapkannya. Padahal ini faedahnya begini. Mata warodal lafdu wajib hamlu alal hakikat. Fi babi. Kapan ada lafaz? Lafaz. Wajib antum bawa hakikatnya ke babnya. Lugo kalau ahli lugo. Syar'i kalau ke ahli syar'i. Urf kalau ke ahli urf. Paham kan? Jelas kan? Terus bil haqiqati wa amal majazu faqad arrafahu biqawlihi
ما تجوز به عن موضوعه فقوله ما تجوز بضم التاء والجيم وتشديد الواو مكسورة مبني لما لم يسمى فاعله ويصح فتح التاء مبنيا للفاعل أي ما تعدي به عن موضوعه فنقل في الاستعمال عن معناه الأصلي إلى معناه المجازي ومثاله رأيت أسدا يرمي فكلمة أسد فكلمة أسد kalau nggak ditanwin pasti dia mudhof kalau nggak ada alif. فكلمة أسد تعدي بها عن موضوعها الأول وهو الحيوان المفترس وهو الحيوان المفترس. Nah, untuk hayawan. ونقلت إلى الرجل الشجاع وهذا التعريف مبني على تعريف الأول للحقيقة وهو ما بقي في الاستعمال على موضوعه وأما على التعريف الثاني للحقيقة فيكون المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة وعلى التعريف الذي ذكرناه يكون المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وهذا أوضح والله Ismul ladzi la sarif. وهذا أوضح والله أعلم. Do-nya panjang. وهذا أوضح. Iya. والله أعلم. Baik, alhamdulillah. Sampai di situ. Mantap Yodin. Alhamdulillah, masya Allah. Kata beliau rahimahullah, ini yang terkait dengan hakikat. Beliau berbicara panjang tentang hakikat karena asalnya hakikat. Iya kan? Iya. Adapun majaz, maka penulis artikan ma tujuwiza an maudu'ihi. Ucapannya faqauluhu ma tujuwiza bidomit ta, di domatanya tuju wajim dan jimnya. Karena kalau diawali oleh ta di doma pertama dan yang kedua kalau majhulnya kan. Ya, tuju. Wa tasdidil waw, di tasdid wawnya tujuwiz. Tasdid wawnya maksuro di kasro. Karena doma pertama dan kedua kasroh sebelum terakhir. Mabniyun lima lam yusamma fa'ilu. Dia mabni di atas apa yang disebutkan, tidak disebutkan fa'ilnya, itu mabni lil majhul. Kita kenal di kitab dasar fi'il majhul. Wa yasihu fatutta. Boleh juga di fathah ta'nya. Mabni lil fa'il, dibangun untuk fa'il, maksudnya ma'lum. Boleh antum baca apa? Ma tajawwaza. Paham? Mabni untuk fa'il, dibangun untuk apa? Fa'il. Dibangun untuk fa'il. Ai ma tu'uddiya, adapun maknanya apa artinya ma tujuwiza, ma tu'uddiya bihi. Apa yang dilampaui dengannya, an maudu'ihi, dari asal peletakannya. Apa yang dilampaui dengannya dari asal peletakannya. Asalnya nanti sebentar akan boleh contohkan satu contoh. Fanukila, maka dia dipindahkan fil istimal, dari dalam penggunaannya, an maknahul asli, dari maknanya asli yang asli, ila maknahul majazi, kepada maknanya yang majaz. Wa mitalu, contoh, ra'aitu asadan. Kalau sampai di situ kan, ra'aitu asadan, saya lihat singa, maka maksudnya dilihat apa? Singa. Masalah ini dia bilang ra'aitu asadan yarmi, saya melihat singa memanah. Saya melihat singa memanah.
Apa singa di sini? Pasti orang. Ya, tidak ada singa memana kecuali di film. Iya kan? Kalau singa nyata tidak ada singa yang memang sepintar-pintar apapun itu singa. Jadi dia bilang ini pasti orang. Fakalimatu asadin, maka kata asad, kata singa, tu'uddiya biha, dilampaui dengannya, dilewati darinya, dengannya. An maudhi'il awal, dari penggunaannya yang pertama. Wahwal hayawanul muftarisu. Penggunaan awalnya adalah hewan buas. Hewan buas. Wa nukilat, dan dipindahkan penggunaannya ila rojulis syuja, kepada lelaki yang pemberani. Jadi kalau dia bilang ro'aitu asadan yarmi, saya lihat singa memanah. Maksudnya apa? Lelaki pemberani. Ya, lelaki pemberani. Dan nanti akan dijelaskan ya di pembahasan berikutnya. Kan masih ada pembahasan majas. Harus ada hubungannya antara itu yang antum pindahkan ke makna berikutnya. Nah, maksudnya lelaki pemberani dan singa apa hubungannya? Keberanian. Tidak boleh ada hubungannya. Tidak boleh. Yang tidak ada hubungannya. Jadi nanti itu akan dijelaskan pembahasan berikutnya di majas. Bi'alaqah. Harus ada hubungannya. Apa hubungannya singa sama itu lelaki? Kalau tidak ada hubungannya, tidak boleh. Paham Patri? Yakin? Ya. Tidak menghayal gitu? Tidak ji. Alhamdulillah. Ya, wahada ta'rif, pengertian ini yaitu pengertian penulis untuk majas tadi itu mabniun ala ta'rifil awal lil haqiqah. Itu dibangun atas lawan pengertian pertama untuk haqiqah. Paham kan? Belum lawan kan yang pertama. Wa huwa ma baqiya fil istimali ala maudu'ihi. Apa yang tetap dalam penggunaannya di atas peletakannya. Berarti ini majas belum bilang apa yang tidak tetap dalam penggunaannya. Paham kan? Jadi beliau sudah keluar, beliau lawankan dengan pengertian yang pertama. Wa amma ala ta'rif tsani, adapun kalau kita lawankan dengan pengertian yang kedua apa? Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah itu. Fayakunul majaz, maka majaznya apa? Mastu'mila fi ghairi. Kan pengertian yang pertama kan, pengertian yang kedua kan mastu'mila fi mastuliha alai. Berarti kalau majas mastu'mila fi ghairi. Tambahkan saja kata apa? Ghairi. Apa yang digunakan pada selain apa yang diistilahkan atasnya oleh si pembicara. Wa ala ta'rifil ladzi dzakarna, dan kalau kita lawankan dengan pengertian yang kita sebutkan paling terakhir, yang paling ringkas. Yakunul majaz, berarti majaznya adalah al-lafdul musta'malu fi ghairi. Kalau tadi kan al-lafdul musta'malu fi ma wudi'alah. Tambahkan kata ghairi. Al-lafdul musta'malu fi ghairi ma wudi'alahu. Wa hada awda, ini lebih jelas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masih ada majaz berikutnya lagi insyaallah. Akan disebutkan anwa'ul majaz. Jenis-jenis daripada majaz.